Well, Ibu. Ini rasanya kita perlu greeting one another gitu ya. Bisa dibuka semua mute-nya gitu ya. Kita mengucapkan selamat pagi. Saya ngomong selamat pagi, kemudian selamat pagi gitu ya untuk menyemangati pagi kita hari ini. Yuk silakan dibuka dulu mute-nya ya semua. Jadi supaya ini loh lidahnya itu ikut olahraga gitu ya. Orang diam terus gitu ya. Yuk dibuka dulu mute-nya. Sekeras mungkin nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya bentar, barengan ya. Oke, selamat pagi. Selamat Pagi, Bu. Ampun, lemes. Pagi, Bu. Lagi, sekali lagi. Yuk, yang kompak yuk. Pak Masih udah masuk. Oh, Pak Masih udah masuk loh. Ya, Pak Masih udah di waiting room. Oh, ya udah. Oke, selamat pagi semuanya, mahasiswa angkatan 2019, gitu ya. Situasi ini mungkin kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Kami pun sebagai dosen tidak pernah membayangkan bahwa akan ada PDP secara online. Selama kita 24 tahun berdiri begitu ya, this is the first time ever gitu ya, yang kita melaksanakan PDP secara online. Perubahan ini nggak, bagi sebagian orang mungkin, ya bagi kita mungkin kadang bisa kita terima, kadang nggak bisa diterima. Tetapi mau tidak mau, kita harus bisa betul-betul beradaptasi dengan situasi ini, gitu ya. Jadi harapannya bahwa teman-teman bisa mulai membiasakan diri, misalnya dengan cuci tangan, kemudian dengan sering memakai masker, begitu ya. Nah, situasi ini yang membuat kita harus belajar bahwa kita harus apapun yang terjadi, begitu ya, harus membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru, beradaptasi dengan lingkungan kita yang selalu berubah, gitu ya. Tapi saya secara pribadi bersyukur gitu ya. Terima kasih untuk Bu Regina, Pak Yoel, dan Pak Agung yang telah mempersiapkan PDP ini dengan baik gitu ya. Meskipun dalam masa-masa pandemi kemudian secara offline, secara online, tetapi bisa dilakukan dengan baik. Kemudian juga pembicaranya juga bagus-bagus begitu ya. Harapannya kalian bisa betul-betul menggali dengan lebih banyak, tanyakan yang kalian tidak mengerti. Kemudian refleksikan, kalau nggak salah ada refleksinya Bu Eki ya. Kemudian refleksikan apa yang kalian dapat, gitu ya. Jadi ambil sebanyak-banyaknya, perluas wawasan kita, gitu ya. Meskipun cuma sedikit, banyak, gitu ya. Kita tetap boleh tetap memperkaya diri kita, gitu ya. Kemudian beberapa hal mumpung ketemu juga, angkatan 2019 itu adalah angkatan yang nanti harus mengikuti perubahan kurikulum 2020. Jadi tolong jangan sampai salah merencanakan studi kalian. Supaya jangan sampai nanti salah merencanakan, kemudian akan memperlambat studi kalian, begitu ya. Jadi tolong direncanakan mulai sekarang, ikuti yang kurikulum 2020. Kalau tidak mengerti, tanyakan ke dosen wali, begitu ya. Kemudian juga saya ingatkan lagi untuk masalah tes TOEFL, Mandarin, gitu juga untuk bahasa asing lain, tolong juga dipersiapkan dengan baik, jangan menunda-nunda, gitu ya. Untuk TOEFL nanti juga akan ada dilakukan secara online begitu ya, yang bahasa asing juga akan dilakukan secara online. Jadi tolong cari informasi seperti itu. Kemudian satu hal lagi adalah industrial exposure. Industrial exposure minimum 80 jam sebagai prasyarat untuk mata kuliah praktek begitu ya, untuk semester depan. Tapi yang pasti ya jangan lakukan sekarang ya. Ya nanti kalau sudah agak munduran mungkin Oktober, November sudah bisa dilakukan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir deh, saya tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan gitu ya. Apapun yang terjadi, saya nggak tahu masalah apa yang kalian hadapi, tapi pasti setiap kita punya masalah, khususnya di masa pandemi ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita, libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, karena apapun yang kita lakukan, saya percaya ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia akan membuatnya menjadi lebih baik, dan akan membuatnya menjadi kita sendiri akan menjadi lebih dikuatkan begitu, gitu ya. Saya pikir itu saja. Saya harap kita semua mampu untuk melewati masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan begitu ya. Tetap apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, tetap kesehatan adalah nomor satu. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap ini selesai, ini belum selesai. Jadi mohon untuk teman-teman tetap jaga kesehatan begitu ya, sehingga aktivitas kita juga akan tidak terganggu. Studi kalian juga akan tidak terganggu.
gitu ya. Akhir kata, selamat menikmati PDP, selamat menikmati limited edition dari PDP yang mungkin setahun depan kita tidak akan lakukan lagi secara online, semoga begitu ya. Pertama kali dan mungkin akan menjadi histori begitu ya dalam dalam sejarah perhotelan. Tapi terima kasih, selamat menikmati, Tuhan memberkati. Thank you. Baik, terima kasih banyak Bu Sheni, gitu ya. Para teman-teman mahasiswa sekalian, semoga kalian semakin bisa termotivasi gitu ya untuk kemudian semakin semangat mengikuti PDP ini walaupun dilakukan secara virtual. Gitu ya, kami semua juga semangat gitu ya, panitia kita tidak boleh kalah. Oke. Oke, Pak Masri sudah masuk ya Pak? Ya, selamat pagi Pak Masri. Bisa mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Masri. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Baik, ini kita sudah kedatangan Pak Masri, gitu ya. Kita masih punya waktu untuk siap-siap dulu. Mungkin Pak ada yang mau ditampilkan. Oke, just one moment. Ya, sambil bagi Anda juga kalau lagi siap-siap yang mau ke toilet mungkin gitu ya, atau yang mau ngambil minum gitu ya, ada di sebelah, silakan gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya kenalkan dulu siapakah beliau yang hari ini akan berbicara pada sesi 1 kita ya. Jadi sesi 1 ini tentang hotel knowledge ya, seperti apa kehidupan di hotel, seperti apa pekerjaan di hotel ya. Nah, pembicara pagi ini teman-teman, kalau Anda melihat gitu ya background pekerjaan dan karir beliau itu dapat dikatakan dari awal karir beliau itu beliau sudah benar-benar berkecimpung di dunia perhotelan gitu ya, mulai dari start nol ya Pak Masri, kalau saya nggak salah nanti tolong disampaikan gitu ya. Tapi beliau start dari bawah gitu ya, sebagai resepsionis, sebagai bellboy kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian meningkat terus sampai bisa menjadi general manager sekarang gitu ya, di salah satu hotel bintang 5 dengan dalam grup hotel chain terbesar gitu ya, bisa kita ngomong hotel chain terbesar di dunia gitu ya. Jadi pengalaman beliau sudah berpuluh-puluh tahun berada di dunia perhotelan ya. Jadi beliau akan men-sharingkan kira-kira pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan beliau yang terkait hotel tentunya kepada Anda semua gitu ya. Saya tidak akan berlama-lama lagi Pak Masri. Silakan juga kalau ada yang mau ditambahkan dari experience Bapak gitu ya, yang mungkin belum saya sebutkan, saya langsung memberikan waktu ke Pak Masri. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat chat boleh, atau nanti mungkin menunggu gitu ya penjelasannya Pak Masri sampai terakhir, kemudian bisa bertanya gitu ya Pak Masri ya. Baik Bu. Oke, ya silakan Pak Masri, the time is yours. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman. Good morning everyone. Perkenalkan, nama saya Masri, saya Complex General Manager untuk Sheraton dan 4 Point Surabaya. Saya ada sedikit share mengenai few slides yang siapa tahu berguna untuk teman-teman, karena probably ada beberapa yang hanya kalian bisa dapatkan lewat experience dan things that you probably don't get at school. Jadi it will make your life easier once you enter a hotel, especially a big chain hotel seperti Marriott. I'll go through it one by one slide, and feel free to ask questions if you have any. Ya. Judulnya Hotel Life, It's My Life. Of course, kalau di hotel
first thing first, we are dealing with gas. Gas comes first. Kalau di Marriott, kita sangat consider our guest feedback itu sesuatu yang sangat top priority. Kita sebut di sini itu namanya guest voice. Jadi guest voice itu yang dinilai itu adalah satisfaction, all service, product, dari rooms, food and beverage, cara kita welcome, the way we smile, the bathroom, everything it comes to a guest voice, which is part of guest satisfaction. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ini, sudah dengar juga di sekolah, tapi in order to get a good guest voice, kita normally we have to be able to anticipate all guest needs. Karena sekarang itu di Marriott itu, saking pentingnya guest needs itu, sampai we have a system namanya GXP, where we know all the guest needs. Misalnya tamu itu preferences seperti apa, dia suka kamar yang di dekat elevator, suka kamar yang lebih quiet, suka kamar yang facing the city, kamar yang suka facing the swimming pool, atau preferences seperti welcome amenities yang disukain seperti apa. Nah, we have that in the system. Jadi kalau tamu-tamu yang member Marriott itu di seluruh dunia, kemanapun dia pergi, dia sudah tahu, oh ini orang ini akan suka peanuts, dia suka coklat untuk welcome amenities. So that kind of things yang kita berusaha drive di hotel supaya the guest doesn't have to ask what they want. We provide them before they ask. Yeah, it's our anticipating guest needs. Dan of course, kalau we can manage the guest voice, guest satisfaction, and guest needs, we will have a very loyal customer. Nah, di Marriott itu, loyalty program, mungkin teman-teman sudah tahu loyalty programnya itu namanya Marriott Bonvoy. Have you heard mengenai Marriott Bonvoy? You probably heard. I'll show you next slide what is Marriott Bonvoy look like. Tapi kalau orang yang terbiasa traveling dan sering menginap di Hotel Marriott, dia akan menjadi member dari silver, platinum, titanium, lifetime, dan all have different treatment, different service karena entitlementnya mereka, namanya Marriott Bonvoy. And nowadays, with the new generation, we also aim to interact with guests through digital. Jadi, that's why our Instagram, our social media, juga the way we provide our website, the way people book, all the apps Marriott Bonvoy sangat mempermudah tamu untuk book the room, choose the room, bahkan mereka bisa check-in online sekarang. Jadi they don't have to come to reception, they already arrange the room way before they arrive at the hotel, dan tinggal ngambil kunci, dia akan masuk ke kamar karena historinya sudah ada. On top of that, Marriott itu sangat komit mengenai all brand standard. Just so you know, Marriott itu punya 30 brand all over the world. Jadi di Indonesia aja ada sekitar 15-an brand, dari Westin, Four Points, Fairfield, St. Regis, Luxury Collections, Le Méridien, Renaissance, Courtyard. Itu mostly di Indonesia sekarang itu brand Marriott yang paling banyak sekarang. Yang ini brand variety-nya di Indonesia. Yes, you see ada brand juga, ada, kalau teman-teman tahu, ada namanya Intercontinental Group, Accor Group, Ascot Group yang mostly bergerak di apartment, dan juga ada Hilton Group juga yang akan buka nanti DoubleTree di sini. So there's a lot of groups around, dan all international chain yang it will be your future once you graduated and join the hotel. That will be your next destination, because all of them are going to welcome you as part of their new team once they all open and you apply and successful there. So that's why this is one of all the efforts from all brand untuk supaya berusaha
membuat tamu itu loyal. That's why we said guest loyalty is priceless. Karena kalau tamu itu cuma datang sekali, that's just business. Tapi kalau kita sudah bisa membuat tamu itu loyal ke kita, we win the game already. And our job is to win the game, win the customer's heart, just by choosing us. Every time they come to the city, they will always choose Marriott dimanapun dia pergi. And that's already a big win to the customers. And that's the new strategy everywhere sekarang, di mana orang berusaha win the customer's heart. So that's about guests. Jadi you all heard at school bagaimana everyone tried to make the best effort to win the customers, to get the good guest voice, to make the guests happy. That's our first job at the hotel. Karena we cannot live without having a happy guest in our hotel. So it's not just one-time guests, but we want them to be back. We want them to recommend our hotel to their own friend when they come to visit Surabaya or Bali, wherever in Indonesia. Next will be, beside guests, this is what I'm talking about, loyalty program. The guest satisfaction-nya itu lewat anticipating guest needs. And now, dengan COVID-19, you heard mengenai how everyone trying to fight a new normal. Dan Marriott come with Marriott commitment to clean. You can Google it. You can you find in YouTube bagaimana Marriott commitment to clean sekarang itu. There is new game sekarang. The way we clean the room, the way we disinfect the room, the way we treat right from the guest welcome all the way until the guest check-in when they come to the restaurant, different set of buffet. So that's a new game now. And this is something that you probably don't see that yet, but when you come to a hotel, mostly in big chain hotel, protokolnya itu sudah ada sekarang. Seperti apa buffet, seperti apa check-in-nya, seperti apa mereka waktu menerima kunci, begitu mereka mau masuk ke gate, they all need to check on temperature, all those things now is new. The way they clean the room is new sekarang. So that is something that you can find in YouTube, Marriott commitment to clean, and that's something that we promise to every guest, to every travel agent, to every online travel agent, to every guest who used to book us, and they need to see that as part of our new commitment. Dan the guest loyalty program itu yang di sebelah kanan itu yang namanya Marriott Bonvoy. So, and you can also find it in Google. Bagaimana Marriott Bonvoy ini sekarang bergerak besar karena tadinya ini Marriott Bonvoy ini combine 3 platform yang berbeda. Tadinya ada Ritz-Carlton Reward, ada SPG Reward, terus dan ditambah dengan Marriott Reward. Nah, karena 3 brand ini merge jadi satu, sekarang jadi loyalty program untuk Marriott disebut Marriott Bonvoy. Berawal dari kata Bon Voyage. Jadi that is our new loyalty program di all Marriott hotel in the world, and it's become one of the biggest loyalty program in the world sekarang itu karena number of hotels Marriott is one of the biggest in the world. And selain we talk about guests, we also have to talk about being part of the team. Don't forget you at the hotel. Waktu saya pernah ke Petra waktu itu, I emphasize to all the teman-teman yang ada di sana untuk when you start working in a hotel, first thing first is you have to provide yourself, open up yourself to be part of the team. You have to be able to take care of each other, be a team player, and that's what makes a great teamwork. And through the teamwork, such strong teamwork, commitment, to be part of the team, that will make the guests happy. Karena you cannot only be successful at front office, but fail the food and beverage. You cannot be successful in food and beverage, but fail the maintenance. So everyone, that's why the system now created to be able to interact each other. The team need to be able to interact each other. The guests need to be able to interact before they arrive at the hotel. So everyone as part of the team, then you will be able to produce a very outstanding job to our guests. Karena the guests, they don't care who is what, tapi yang penting that team is able to make them happy.
So you have to think from now on, when you start working in a hotel, first thing first, you have to be able to open up yourself and be part of a team. You have to be a team player. That's a real priority that you need to do once you come to the hotel. Beside the team, then of course comes to you. You have to be the first priority before you join the hotel. You first thing, what do I want to achieve? How would I do that? And when it comes to you, you have to know your goal. You have to be disciplined. You have to be responsible, and you have to be hospitable. Karena we are working in a hospitality industry, you have to be hospitable. And then after that, you have to know your own goal. Try to achieve as much as possible every day in your career. Achieving your goal, it's the first thing as part of the associate who wants to build a career. Yeah. And by focusing on yourself, that means you also have to focus on what is the opportunity for you. Focus on your opportunity. You always need to see with highly motivation, you always need to see your next opportunity. What can I do to achieve that opportunity? And then at the same time, you also need to anticipate the challenges. Karena every work has their own challenges. They all have different situations, but through the teamwork, through highly motivated associates, you'll be able to focus on the opportunity, and you'll be able to grab the opportunity for your future. Everyone needs to climb the ladder, and there is enough success for everyone. So don't be afraid, be there, be present, and make sure your result is consistently and you achieve that every single day, with no doubt that you will be able to do something better every single day. And you have to be able, you have to be happy. You have to be able to conquer your workplace and be happy everywhere you go. Orang bilang itu, no apps for job satisfaction. Now, your Instagram is not going to make you happy at work. Your Facebook is not going to make you happy. There is no apps for job satisfaction. You have to make yourself happy. And you have to create a happy environment when you are at work. That's the only way to enjoy the work. Karena can you imagine, you spend time 8 hours in the hotel, 9 hours, most of them spend time 9 hours, 10 hours. Kalau you're not happy with your job, every single day will be painful. Tapi if you're able to enjoy and love your work, because you're surrounded by highly motivated people and a happy team player, then you will be happy working in that environment immediately. The only apps is you, is your heart and your team. There is no such thing. There is no apps for job satisfaction. There is always room for improvement, and that is your moment to make your own happiness. You have to be happy. You will spend most of the time at your work instead of home. So you have to make yourself happy. Yeah. That's only you can do it. Nobody can tell you what to do, but only you can do it. And every day will be a day for you to climb the ladder. You have to learn. You have to earn something. Every day, will be the new day for you. Totally different when you were at university, but when you are at work, every day will be new things to learn from different customers, different team, different challenges. That's why you have to learn every day. If you learn more, you will earn more. That's the only key. So you have to conquer, you have to be able to be adaptive, be adaptable, be hospitable. And remember, there is enough success for everyone in the world. So be part of the team who will make this workplace successful and enjoyable. That's all from me. Now we'll open up for questions and answer if anyone wants to ask questions. Baik, terima kasih banyak Pak Masri untuk knowledge dan kiat-kiatnya kepada
teman-teman mahasiswa di perhotelan UK Petra. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau mau bertanya langsung ke Pak Masri juga boleh. Please. Oke, sambil menunggu Pak, mungkin bisa Bapak menceritakan gitu ya, ada turning point atau pengalaman Pak Masri apa yang kemudian membuat Bapak istilahnya karirnya tergolong sangat cepat gitu ya Pak di dunia perhotelan. Nah, mungkin bisa diberikan contoh kejadian waktu itu gitu Pak. Terima kasih. Tadi yang seperti saya ceritain itu, beside the motivation, you should be able to see opportunity all the time. Karena saya sih nggak cepat-cepat banget. I've been 40 years, 15, 17 years become a GM sekarang. I started as a bellboy dulunya, terus lompat jadi reception, move to Bali, karena the best place to be in the resort is actually in Bali. Jadi saya selalu mikir I have to get a good experience di sana, dan saya jadi GSA, dipromote jadi supervisor. Terus I want to learn mengenai city hotel, and I move to Jakarta, be front desk manager, front office manager. Jadi we always have to, long time back there is no social media, so you have to struggle, you have to fight for opportunity, and you have to be able to have good information dari good network to know what is available on the market. Nowadays, it's much easier, kan? You open up LinkedIn, and the whole job in the world available. Now, you open up your Facebook, Instagram, there is always vacancies here and there. Tapi zaman dulu kan nggak ada. Nah sekarang, now it's your opportunity to use that moment. It's not. Pak, bagaimana? Yeah. Iya Pak, silakan. It's not what is in the market, but it's your motivation on how to grab that opportunity. Karena there is plenty opportunity, tapi people kadang-kadang challenge-nya itu adalah we cannot conquer ourselves. Kita tidak, oh saya nggak mau ke daerah ini, saya nggak mau ke sana. That's normally the barrier. Kenapa orang menjadi terhalang? Karena we tend to limit ourselves. Gitu, Bu. Nah, kira-kira waktu itu mungkin Bapak bisa ceritakan opportunity apa contohnya, bagaimana cara melihatnya gitu. Hal-hal apa yang bagi Bapak yang Bapak anggap opportunity waktu itu kemudian Bapak ambil akhirnya? Through motivation dan ingin belajar terus-terusan, I decided to move from my own island, small island di Lombok ke Bali. Karena ingin belajar lebih banyak. I know I cannot grow more di tempat saya pada saat itu, karena it was only 2 hotels long time ago, dan saya tahu di Bali yang akan banyak peluangnya, so I moved to Bali, to Sheraton Lagoon at that time. Terus 2 tahun di sana, I try to learn di Jakarta, karena there are plenty hotels di Jakarta. Then I start growing from there. Jadi tidak ada formula yang pas untuk masing-masing orang. Semua orang harus berbeda-beda formulanya. Yang penting you have the opportunity. Dan when I decided, waktu I see one more opportunity, saya belajar untuk dapat scholarship di Paris. Dan saya betul-betul berusaha fight untuk itu, dan I was selected as part from Asia, representing Asia, untuk dapat scholarship di Paris waktu itu. Tapi that's only through learning and motivation. Setelah itu saya baru jadi GM setelah balik dari Paris. I started as a GM di Novotel Bukit Tinggi waktu itu. Tapi karena saya terus pindah ke the other part of Sumatera, karena saya pernah di Sheraton dulu, I was invited back to be a GM di Sheraton Senggigi, my hometown. Jadi it was a real pleasure, karena sekalian pulang, sekalian kerja di a prestigious hotel like Sheraton Senggigi. Setelah itu, I was offered to move to Sheraton Bandung for 4 years, karena we are doing major renovation, transforming the hotel. And then I was offered
to open the first 4 points di Indonesia, yaitu di 4 Points Bali. 4 years di situ, dan I was offered to be a complex GM di Surabaya to handle Sheraton and 4 Points Surabaya. Oke Pak, terima kasih. Jadi memang pintar-pintarnya kita untuk melihat suatu peluang gitu ya, dan kerja keras tentunya dibutuhkan untuk semua generasi gitu ya. Tidak ada satupun gitu ya kesuksesan atau karir yang tidak dicapai dengan kerja keras dan willingness untuk belajar itu ya Pak Masri, kurang lebih begitu ya. Yeah, and one last thing is actually your attitude towards the opportunity. Karena your attitude is determined through the way you handle things. Selalu ada beberapa orang yang tipe orang yang positif, ada orang tipenya yang komplain terus-terusan mengenai sesuatu. There's always something to complain about, atau there's always something to look for. If you are looking for opportunity, you should focus on the opportunity. Don't focus on the negative part, karena that determine your personality towards your own future. Being positive is the key. Ya, selalu berpikir positif, selalu berpikir pada solusi gitu ya, bukan berfokus pada masalahnya gitu ya. Itu cara Anda untuk melatih diri sebagai seorang leader gitu ya, bibit-bibit leader yang selalu berpikir pada solusinya apa, bukan pada masalahnya. Nah, Pak, kira-kira rintangan terbesar apa yang mungkin Bapak pernah alami gitu ya saat berkecimpung di dunia hotel ini? Rintangannya berbagai macam sih. Kayak sekarang ini, we are facing one of the biggest crisis, COVID-19 seperti ini. Dulu pernah ada SARS. All that kind of rintangan itu selalu efeknya ke first the hospitality industry. So many times, there was when I was in Bali, Gunung Agung, we have to close the hotel karena gunung meletus. Pada saat dulu beberapa tahun yang lalu pernah ada SARS mirip seperti COVID-19 juga. The occupancy of the hotel dropped all over Indonesia. The crisis in 98, financial crisis di 98, itu juga bikin hotel drop. So we face so many different challenges. Tapi the only thing that make you strong is when you are surrounded with good team and your own attitude towards all these challenges. Karena these challenges is not going to go away. There will always be something new. There will always be new challenges. It's not about the challenges, tapi the way you handle the challenges. Oke Pak, talking about team, ini sesuatu yang sangat interesting gitu ya. Kalau Bapak melihat key point untuk melewati masa-masa krisis dan tantangan-tantangan berat gitu ya, tatkala berkarir dan berkecimpung di dunia perhotelan, itu adalah bukan cuma sekedar diri kita sendiri, tapi kita punya tim, kurang lebih begitu ya Pak. Nah, bagaimana kemudian Bapak memilih, membentuk tim ini gitu ya, yang Bapak tahu memang potensial yang bisa mensupport Bapak gitu? Everyone has a different character. Everyone has their own way of doing things. Everyone has their own good side and other side. So our job as leader is to find a good side from everyone. We have to find the best side for everyone, so we can have a real commitment to be a team player, all of us. Everyone need to come in the same boat, that if this boat is fail, everyone will fail. Tapi kalau this boat is successful and we can reach to the shore, everyone will be successful. Then our job as leader is to motivate them all the time. And that's the hardest part of being a leader, is to be the role model all the time, be positive all the time. Katanya, leader is not a rank, but it's a choice. So you always have to choose whether you can be a role model every day, you can motivate everyone, or you can be a bad leader. Mungkin Pak bisa dicontohkan salah satu kasus atau kejadian yang kemudian bisa menunjukkan bagaimana teman-teman ini bisa menjadi role model dan bisa bentuk motivasi yang diberikan kepada timnya itu seperti apa kira-kira Pak? Ya, contohnya seperti pas kita lagi sekarang menghadapi tantangan besar sekarang ini, kayak kita menghadapin COVID-19 di mana hospitality sangat drop, people don't travel. Semua orang sekarang ketakutan untuk bepergian, tetapi we always have to find
new strategy on how to grab opportunity di a local market. And plus the team need to understand. Kalau misalnya enaknya di Marriott itu adalah we are surrounded by good talented people in our head office. We launch many new initiative. Misalnya pada saat lagi drop-dropnya awal-awal COVID-19, Marriott sudah mulai launch a new initiative namanya Terima Kasih Indonesia, where we know yang traveling sekarang kan orang-orang kita aja sekarang yang Indonesia ke Indonesia dan atau orang Surabaya ke Surabaya karena sangat susah untuk terbang ke sana kemari. So we launch this initiative voucher namanya Terima Kasih Indonesia, dan sekarang setelah itu selesai Marriott launch lagi bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, judulnya Di Indonesia Aja with Marriott Bonvoy. Nah, ini kan new game bagi everyone. We used to run occupancy of 80% and 85%. Now we have to run occupancy at 23%, 25%. Jadi everyone need to come with their own solution on how can we reduce expense, on how can we manage energy better, how to manage our timing better sekarang, karena everyone is struggling. But with the slowdown on the revenue, we have to slow down the expense juga. So everyone need to come with the best solution on how can we be more active and find a solution with this situation. Dan itu kita harus betul-betul melibatkan seluruh tim. Jadi, for example, if your occupancy misalnya 80 kamar, yang tadinya biasanya 340, sekarang 80 kamar. We have to pick rooms yang kira-kira connect dengan satu energi saja, karena zone-nya yang mana. Jadi kita akan pilih kamar itu untuk di-provide ke tamu sehingga tidak mengorbankan energi yang lain lagi karena masuk zone yang berbeda. Karena kan yang okupansinya itu sekarang 80 kamar. Kalau kita open up another zone untuk energinya akan lebih besar lagi. Atau misalnya target market apa yang kita mau ambil yang sekarang ini. Kalau kita sudah tahu ini di Surabaya, our sales marketing team need to find the best effort untuk betul-betul fokus on our database yang betul-betul orang Surabaya yang memang suka staycation, yang memang membutuhkan untuk stay di hotel atau makan di hotel. So we launch so many different initiative, dan itu bukan inisiatif dari one individu. We all brainstorm each other. Every day we try to find something new, and we want to create new things at our place. Misalnya sekarang nih di 4 Points, we try to sell food delivery, namanya Happy Box-nya kita dan Hello Box-nya kita. Jadi Hello Box itu Ibu kalau misalnya ngeliatin nanti kalau Ibu beli 4 Points Hello Box-nya kita itu, when you open the box ada namanya Ibu di sana kita tulis. Begitu you open ada barcode di sana where you can scan. Begitu Ibu buka itu, dan will link to YouTube song that we pick for you karena we want to do something different. So while you are able to enjoy our food, you will be able to enjoy a good music as well at the same time. Now that kind of thing doesn't come from one person. It comes from the team yang berusaha create new idea untuk selalu bagaimana kita bisa handle the situation with new initiative dan be part of the solution. Everyone need to be part of the solution and not part of the problem. Iya, memang masa-masa pandemi seperti ini cukup terpukul sekali ya pihak hotel, Pak. Kalau kita lihat juga banyak yang memang dirumahkan gitu, di PHK dan tidak memandang jabatan ya. Beberapa alumni kami itu juga sudah banyak yang terdampak gitu. Jadi ya memang ini situasi yang sangat susah di dunia perhotelan gitu ya, Pak. Menarik sekali ceritanya. Nah, kira-kira Pak, dengan seperti itu,
apakah memang mungkin bisa diceritakan juga hasilnya, Pak? Apakah dengan ide-ide tim ini, kemudian dengan inovasi-inovasi yang dilakukan tim ini, apakah itu memang bisa mengangkat di masa-masa pandemi ini, dan bagaimana kemudian kalau kami melihat itu di rata-rata hotel Surabaya ini yang paling aktif itu kan adalah memang di grupnya Sheraton dan 4 Point gitu ya Pak, ada kan basar pameran gitu ya, dan masih sangat aktif dengan activity-activity-nya begitu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian dengan hasil usaha ini Pak? Apakah memang dapat membantu sekali di tengah-tengah pandemi ini atau bagaimana Pak? Terima kasih. Sangat membantu, karena I always believe domestik yang akan kembali pertama kali, domestic market yang akan balik pertama kali. So mungkin rekan-rekan di Bali agak beda challenges-nya karena mengandalkan international market, dan all over the world is having the same crisis kan, malah even worse di tempat lain. Kalau di Surabaya, thank God we are always relying on domestic market. Dan saya percaya domestic market yang akan travel first. Dan buktinya sekarang ini sudah mulai meningkat every month since April itu, we have significant increase on the occupancy. Malah awal-awalnya begitu drop itu, we drop at 5%, naik jadi 9%, naik 15%, sekarang di 23%, we expect to be 27%. So it's going to significantly increase from month to month. And on top of that, karena volumenya sudah naik, we are able to launch many different initiative kan, karena sekarang sudah mulai people start to come to see, enjoy the hotel, duduk di Kawi Lounge-nya kita, karena they know the place, they can find comfort in the place, they know the people, karena this team yang membuat mereka datang. Kalau hotel, they can go anywhere kan, tapi what makes it different adalah they know the team. Orang-orang ini yang selalu welcome mereka, yang they know mereka, jadi they don't have to explain their needs, karena teman-teman ini sudah tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan gitu. Makanya mereka they keep coming back, enjoy our music at Kawi Lounge, enjoy and stay with us di sini. Dan itu orang-orang Surabaya, dan people even drive ke Surabaya instead of using plane waktu awal-awal itu. Kalau sekarang kan sudah mulai agak membaik, sekarang orang sudah mulai bisa terbang sekarang dan tidak se-complicated sebelumnya. Ya Pak, berarti memang loyal guest gitu ya, dan koneksi dan apa istilahnya engagement kita dengan guestnya yang kemudian sangat menolong gitu ya Pak. Iya betul, yang tadi kita tadi bilang itu guest loyalty itu yang one of the key membuat ini Marriott itu bisa sukses, karena we are one of the biggest, dan mereka ini yang traveling all the time, dan mereka akan selalu memilih kita instead of memilih ke hotel-hotel yang mereka tidak tahu kan, dan dia tahu kalau dengan loyalty, menggunakan loyalty programnya Marriott Bonvoy itu, mereka entitled untuk many different points kan, complimentary this, complimentary that, complimentary upgrade, late checkout, semua mereka bisa dapat entitlement yang seperti itu, dan mereka tidak dapatkan itu di hotel lain, jadi they will keep coming back to us. But whatever it is loyalty-nya, tapi kalau mereka tidak happy, that it will be a disaster. Makanya our mindset adalah how can our existence di hotel itu bisa membuat perbedaan untuk membuat tamu itu senang gitu. Betul ya, itulah kita kalau di dunia hospitality guys ya, perlu Anda ketahui kata kuncinya tadi ya, bagaimana membuat tamu itu senang, engagement, personalized gitu ya, punya hubungan bukan cuma sekedar sekedar kita itu sebagai hotelier dan tamu gitu ya, tapi punya hubungan yang lebih baik dengan mereka sehingga mereka terikat gitu ya dengan kemudian hotel gitu ya. Ada satu pembeda yang nggak bisa diomongkan lah dengan brand-brand yang lain gitu. Nah, silakan bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang kepengen bertanya ya, silakan langsung aja bertanya kepada Pak Masri, boleh terkait misalnya karirnya beliau, boleh juga terkait pandemi sekarang gitu ya, yang penasaran mungkin gitu ya, strategi survivalnya tadi mungkin sudah disampaikan beberapa, tapi mungkin bagi kalian gimana, atau ada yang khawatir gitu ya, mungkin wah kita ini di dunia perhotelan ini yang sekarang lagi menurun, gimana nantinya dan lain-lain, silakan. Ya, silakan saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya ya. Kalau yang malu bisa di chat, diketik di chat.
Ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau yang mau langsung aja ngomong supaya juga melatih komunikasi Anda. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke Pak, ini saya terima satu pertanyaan Pak Masri dari chat atas nama Dona Bella Agatha, itu ya. Dona bertanya, apa yang akan terjadi pada industri hotel bila hingga tahun depan pandemi ini tetap berlanjut atau semakin parah? Ya, ini menjadi kekhawatiran orang banyak, khususnya hotelier ini Pak. Apalagi angkatan kami yang nanti lulus tahun ini, gitu ya. Silakan Pak Masri. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, hotel akan selalu menjadi primadona industri sampai ke depan karena the needs of people traveling will always be there. Dan don't forget, this crisis is temporary. We've been through many different crises. Bahkan even di Surabaya, 1 bulan yang lalu, 2 bulan lalu, semua orang dengar kabar mengenai Surabaya. Itu menakutkan karena we are considered as black zone, we are considered as a dangerous place. Tetapi just 2 days in a row, sekarang Ibu Risma sudah mengatakan bahwa most potentially kita ini sudah green sekarang karena tingkat kesembuhan yang luar biasa tanpa menyetop perekonomian di mana-mana. Kalau di tempat lain itu, many different area itu mereka tidak di-consider red zone karena tidak melakukan rapid test atau tes yang agresif sama seperti di Surabaya. Kalau di sini kan sangat agresif untuk diminta orang melakukan tes biar tahu tingkat impact-nya di Surabaya itu seberapa gitu. Dan sekarang kita dibilang sudah melewati masa puncaknya. Dan I always believe because we are sangat relying on domestic market yang akan bergerak paling cepat. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau bekerja di hotel, you will see totally different market antara apa yang di Surabaya atau Jakarta ya, dan terjadi dengan Bali atau Lombok. Karena one is relying in leisure market dari overseas, dari international market, one is relying in business hotel based on domestic. Nah, you will see totally different. Tetapi whatever market it is, when we face crisis, first thing first, we need to be positive about it. Kedua, we will have to find a different way of handling things. Dan ketiga, we know bahwa this is temporary and there will be plenty of opportunity lagi ke depan. Hotel will always be a place where people can find comfort when they travel. Even with this COVID-19, hanya yang operating hotel yang slowing down karena people stop traveling, tapi orang yang build hotel masih continue. Jadi pipeline di Marriott itu yang sedang membangun hotel untuk di open tahun depan itu masih akan banyak. Dan 2 tahun berikutnya. Jadi this industry will always be one of the first primadona untuk orang traveling karena the needs of people traveling, the millennials sekarang lebih dominating in terms of traveling. Karena it's part of the lifestyle sekarang itu untuk traveling around the world. Dan once you know where to go, there will always be needs of staying in the hotel. Jadi even event sudah mulai bergerak sekarang, yes with new protocol, but this new protocol with this new normal, it's going to be part of us berikutnya. We will get used to this. First 1 week everyone is complaining when I wearing mask. After that people get used to it. So Donna, I can assure you, soon we will have new opportunity to be back like last time, probably akan different culture that we want to introduce, tapi everyone can feel optimistic bahwa with this now new trend seperti tadi saya bilang itu, tadinya dari pertama the pandemic ini start, itu some hotel close. Sekarang if you notice di Surabaya itu bulan Juli ini almost all hotel yang tadinya close sekarang sudah buka. Karena everyone sees the opportunity bahwa people start to travel sekarang.
Jadi yang tadinya puluhan hotel tutup di April itu, sekarang Julai almost all buka. Hanya 1 atau 2 hotel yang belum buka karena doing renovation. So yeah, don't be positive. It will come back, but it will come back. I believe it will come back stronger, but with different culture that we are going to have. People will get used with this new lifestyle, new normal. But once people find the cure atau the medicine of this, things will be back to normal. Ya, jadi memang ada keyakinan gitu ya Pak, ada positive thinking dari teman-teman di hotel gitu ya, bahwa segala sesuatu dapat pasti ada jalan keluarnya dan juga akan berlalu gitu ya Pak. Jadi ya sekali lagi kita juga seperti kita juga di pendidikan gitu ya, pasti semua ya rata-rata industri terdampak ya, hanya industri-industri tertentu saja yang tidak gitu ya. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa ini nggak akan lama gitu ya, tapi ada suatu saatnya akan kembali kepada normalnya. Justru kalau hotel-hotel besar ini malah diuntungkan ya Pak dengan adanya customer trust, kemudian juga mereka tahu ya kalau sudah ngomong lininya Marriott, kemudian Sheraton dan Four Point itu ya nggak diragukan lagi kalau masalah protokol pencegahan COVID dan lain-lain gitu. Jadi orang akan lebih trust untuk stay di sana dibandingkan dengan brand-brand yang mungkin mereka nggak kenal gitu ya. Itu yang menarik kalau kita berbicara trust juga ya, karena pandemi ini ngomongin masalah trust, betul ya Pak ya? Betul Bu. Everything is about trust sekarang itu. The only thing that they trust adalah hotel yang mereka biasa datengin, dan international chain seperti ini, we make a big campaign mengenai Marriott commitment to clean, dan jadi sekarang behavior tamu juga berbeda sekarang. Jadi yang tadinya mereka datang itu, mereka akan menanyakan dulu apakah mereka akan ambil breakfastnya di in-room dining saja, atau mereka akan bawa sekarang kalau kita serve buffet, dia lihat bahwa ada tim, ada salah satu associate-nya kita yang akan melayani mengambilkan makanan, instead of mereka ngambil dari masing-masing serving dish. Jadi memang it's different sekarang, people concern mengenai itu, tapi there are other people yang juga fokusnya adalah bagaimana mereka bisa traveling lagi ke Surabaya, bagaimana mereka find new destination. Nah sekarang ini dengan kondisi sekarang, all about trust. Bali sekarang sudah mulai buka, if you read the news juga, 4 hari yang lalu Bali destinasinya sudah dibuka, lebih mudah lagi juga untuk traveling sekarang. So hotel sudah buka, Bali sudah mulai buka, sekarang people have options to travel. Kecuali memang international market yang struggling sekarang karena they are facing their own crisis in the country juga kan. Betul. Ya, jadi yang bisa diputar adalah memang domestik ya Pak ya. Yes. Oke. Ini ada 3 pertanyaan lagi, tapi mungkin saya loncat ke Sevanya ya. Maafkan siapa ini, Jonathan sama Victoria, karena ini Sevanya juga masih terkait topik pandemik ya. Saya selesaikan dulu yang pandemik. Sevanya Patricia Budianto bertanya, Pak, apakah dengan adanya pandemik ini sangat mempengaruhi pemilihan pelamar ya yang akan bekerja di industri perhotelan, dan kira-kira menurut Bapak kriteria pelamar apa yang dibutuhkan di masa-masa ini? Nah, ini sudah siap-siap ini Pak anak-anak. Siapa tadi namanya yang nanya? Sevanya Patricia, Pak. Sevanya, I want to assure you bahwa tidak ada pemilihan kriteria-kriteria, hanya satu kriteria yang dibutuhkan adalah bagaimana memilih karyawan yang have the right profile for the job. And the only person yang bisa membuat itu right profile itu tidak is yourself. Jadi if you enthusiastic, if you willing to step forward and willing to achieve your dream, that's the only profile yang kita butuhkan. Kalau saya disuruh memilih, I always prefer orang yang fresh graduate untuk direkrut, karena with someone fresh graduated, you will be able to see a new picture from school, experience a new life, dan with highly motivation. Karena kalian tidak punya beban dari belakang, itu kalian all come with full loaded gun, you want to achieve your dream, dan lebih gampang kalian
adapt to new things karena kalian you want to achieve more and more. So sebenarnya I think if you have the right attitude towards a team, towards yourself, highly motivated, your profile is one of the profile that every hotel needs. Betul ya Pak, salah satu key point adalah attitude itu yang selalu di-highlight bolak-balik ya Pak, karena knowledge bisa dipelajari, skill juga bisa diasah, tapi attitude ini yang sulit untuk diubah. Kalau knowledge itu, every day you learn new things. Bahkan if you notice, kalau di Marriott itu, what we did 2 years ago totally different than today. Karena the way people handle booking, the way people react, there is always new technology. Zaman dulu kita harus telepon tamunya untuk di kamar untuk tahu apa-apa yang mereka butuhkan. Sekarang you open our software, our apps, kelihatan apa yang dibutuhkan oleh tamu ini. Oh, tamu ini jangan ditaruh di dekat lift karena dia sudah ada di profilnya di hotel-hotel lain, hotelnya Marriott yang lain, karena mereka menghendaki kamar yang lebih quiet. Jadi mereka lebih pengen amenities-nya coklat, mereka lebih pengen peanuts, mereka lebih gitu-gitu. Jadi there is always new things that you can learn in a big chain kayak gini. Tapi attitude towards those knowledge adalah yang paling penting. Jadi profile yang dibutuhkan orang adalah profile yang open-minded dan enthusiastic and disciplined. Betul ya, jadi itu tolong teman-teman yang diasah selama kalian kuliah ini gitu ya, untuk selalu juga aktif berpartisipasi di organisasi, kemudian juga bersosialisasi dengan yang lain ya. Dengan begitu Anda punya networking dan selalu mengasah attitude yang diinginkan tadi ya, karena soft skill itu tidak bisa Anda pelajari lewat teori atau di kelas saja gitu ya, tapi harus diasah lewat pengalaman Anda semua. Nah, ini juga masih ada yang terkait COVID ini Pak. Agak ekstrim pertanyaannya dari Daniel, Pak. Apabila salah satu tamu yang menginap di hotel terkena COVID-19, apa yang Bapak lakukan? Kejadian ini tentu saja membuat orang-orang takut untuk menginap di hotel tersebut. Dan orang-orang mulai beranggapan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana Bapak mengatasi masalah ini? Actually, tidak perlu terlalu berlebihan juga untuk handle-nya, karena semua ada protokolnya sekarang, baik itu dari local government, dari Pemkot, sudah ada protokolnya bagaimana cara menghandle orang, kita screening tamu masuk, bagaimana cara handle check-in, bagaimana cara menghandle kalau seandainya kita temukan tamu yang terkena hospital mana yang dibutuhkan. Actually, yang seperti itu all clear sekarang. Dulu itu menjadi pertanyaan pada saat awal-awal mau pandemi. Apa yang perlu dilakukan? Semua orang kebingungan apa yang akan dilakukan. Tapi sekarang everything is very clear. Dan bahkan sekarang itu ada protokolnya untuk bagaimana cara menghandle tamu yang ingin makan di kamar. Bagaimana cara untuk menghandle tamu yang takut terdampak berinteraksi dengan orang lain. Jadi semuanya sudah ada protokol-protokolnya. Yang sekarang ini justru sangat clear apa yang dilakukan. Bahkan untuk orang yang wedding seperti apa. Kalau dulu karena kita begitu awal itu kita tidak tahu apa yang dilakukan. Government trying to figure out formula yang tepat. Sehingga masih waktu itu bingung. All we heard pada saat itu adalah bahwa it's bad pandemic and we don't know how to handle it. Sekarang it's much clearer. Jadi, not so much into the image sebenarnya, tapi the image will be bad if you don't know how to handle. Tapi if you know how to handle it and treat people as people, prioritize their health, look after your employees, look after yourself, and maintain social and physical distancing, itu justru yang create a good image. Just to give you an example, zaman dulu, orang itu kalau bikin marketing, itu selalu kita ngomongin mengenai kamar, restoran, kita bikin video mengenai how good is the lobby. Sekarang we make a big marketing mengenai how to clean rooms. Kan if you open YouTube sekarang, many hotel sekarang spend money to make a good video untuk dipublish di YouTube untuk menginformasikan orang-orang bagaimana kita memasarkan cara kita membersihkan our hotel sekarang. Jadi we are not afraid mengenai the image, karena as long as you do things right, the image will still be positive gitu.
Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, itu yang membuat image-nya menjadi negatif. Begitu kira-kira, Bu. Ya Pak, ini masih terkait, Ian, sebenarnya tadi sudah slightly mungkin ya Pak disebutkan, masalah Ian bertanya saat pandemi COVID, angka pasien semakin bertambah dan membuat orang semakin takut untuk travel dan menginap di hotel. Bagaimana strategi marketing untuk meyakinkan pelanggan agar tidak takut untuk menginap? Begitu ya, bukan cuma artinya selain membuat video yang tadi yang Bapak ceritakan, apakah ada strategi-strategi lain nggak yang dibuat untuk meningkatkan trust ini, Pak? Justru kalau beberapa hari terakhir ini, justru statistiknya terbalik. Mungkin teman-teman dengar bahwa Bu Risma mengatakan bahwa sekarang tingkat kesembuhan itu sudah sangat jauh lebih bagus. Tetapi mengenai apa yang kita lakukan pada saat masa sekarang, ya tadi kita bilang itu, bahwa kita itu mengkampanyekan ke seluruh travel agent around the world mengenai bagaimana Marriott punya commitment to clean, Marriott commitment to clean namanya. Jadi itu sudah satu satisfaction guaranteed bagi tamu sebelum mereka memilih. Dengan kondisi yang less traveler sekarang ini, we have to be able to get the right market sekarang ini. Makanya kenapa seperti tadi kita sempat bilang itu, dengan kondisi yang sekarang ini, first thing first, focus on the market that you aim and what market is traveling and what's the need untuk mereka datang ke Surabaya. Jadi that's what we are focusing on. Jadi kita tahu there are people yang masih takut traveling, belum open up, so we don't target on those people. Tapi we have to be able to use our market intelligence to see which market start to travel. Dan itu yang kita targetkan, dan itu yang datang sekarang ke Surabaya. Tetapi sekali lagi, those market will only choose hotel yang mereka bisa rely on gitu. Nah, now we are fighting mengenai how can we build our image menjadi hotel yang punya strong commitment untuk fight against this COVID-19 and a place that people can spend time and enjoy the holiday while no need to worry mengenai apakah hotel ini bersih atau tidak. Karena cleanliness is our basic core sebenarnya. We always have to go for it kan dari awal. Jadi as long as everyone back to basic on how they clean, sekarang itu seperti saya bilang itu there are many new way of doing things. Cleanliness itu yang kita provide itu. Sekarang yang tidak pernah ada sebelumnya, kita provide sanitizer di kamar, kita provide wipe di kamar, kita provide many different disinfectant di kamar itu, yang tadi tidak ada sebelumnya. Jadi, this is also a new game for hotelier sekarang itu, tetapi all was intended to win customers' heart and to make sure when they stay with us, they stay at the best place with the highest clean standard. Baik, Pak. Jadi memang keywordnya juga Anda punya marketing intelligence loh ya, untuk kemudian mencari tahu pasar-pasar mana yang memang masih berani gitu ya, dan sudah mulai bergerak untuk traveling dan cepat-cepat menggrab mereka. Itu yang menarik gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait pandemi, saya langsung ke pertanyaan terkait leadership ini Pak, dari Jonathan dan Victoria. Jonathan bertanya terkait tim, sama ya Victoria bertanya juga terkait tim. Bagaimana, ini dari Jonathan, bertanya tentang bagaimana cara konkret yang Bapak lakukan untuk mendorong motivasi setiap personal di tim yang mempunyai motivasi yang sangat kurang, gitu ya. Mungkin ada yang unmotivated dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian cara konkret Bapak untuk dapat meningkatkan motivasi mereka? Jonathan sama Victoria, menjadi leader itu you are becoming a role model. So orang itu akan melihat the way you are. Kalau kalian as a leader you show something negative, what will be translated adalah negatif. Tapi if you keep showing your positive spirit, positive aura, positive way of handling things, your team will follow you. Remember, you are the leader. Everything you do, people look at you. Kalau kalian melangkah ke kiri, orang akan ke kiri.
Kalau kalian bilang ke kanan, kalian ke kanan. Whatever you do, the way you talk, the way you handle things, the way you feel motivated, akan menular ke orang lain. The way you keep smiling while handling this crisis, akan menular ke orang lain. Jadi, first thing first, it's not about how you motivate mereka, how you motivate yourself. Karena you are the role model. If you don't know how to motivate yourself, don't expect your team to be highly motivated. Katanya ada yang bilang, there is no such bad employee, it's always bad leader. So now, your leadership skill is tested. How can you motivate them? First thing first, you have to motivate yourself. You have to find a positive end game of this. You have to be able to see the light at the end of the tunnel. Kalau if you don't see that, your team won't see that. If you see that way before, you will see that. Saya termasuk yang paling positif, paling paling optimistik sebenarnya melihat ini. Saya selalu bilang bahwa Surabaya Market itu akan menjadi first market yang akan grow. Surabaya Hotel itu adalah menjadi hotel-hotel yang akan mulai bergerak positif dibanding hotel-hotel lain, karena we have, pertama Sheraton sama Four Points itu kita sudah punya nama, we have the best location di Surabaya, we have the best chain yaitu Marriott, dan for more than 20 years, Sheraton Surabaya has been well known as the best location. Now, after we do we are currently doing renovation ke beberapa kamar to renew our hotel. That becomes new highlights to our market. Jadi, untuk Jonathan and Victoria, it's actually now the time for all of the leaders untuk memeras keringat dan tenaga untuk membuat tim itu melihat kita sebagai contoh. That's why the key is not to them, the key is to us as a leader. Seperti saya bilang tadi itu, katanya itu dia bilang, leadership is not a rank. Leadership is a choice. So every day you have a choice to be positive or to be negative. It's a choice. Jadi bukan gara-gara leadernya showing negative, everyone will automatically feel positive. Enggak, if the leader is negative, ke bawah semuanya akan negatif gitu. Ya Pak, jadi memang leader set the example itu juga yang kita tanamkan ke kalian semua guys, gitu ya. Jadi memang awal-awal itu banyak yang bertanya, Pak kita perhotelan kok kenapa harus start dari nol gitu ya? Kenapa kok kita harus belajar laundry? Kenapa kita harus belajar membersihkan gitu ya? Kadang ya dihina sama jurusan lain mungkin gitu kan, teman-teman dari jurusan lain gitu ya. Kenapa kok harus belajar hal-hal yang dari nol gitu ya? Kalian kan nanti calon-calon leader gitu ya. Nah, saya pikir jawaban Pak Masri tadi itu adalah jawaban yang tepat untuk menjawab juga dilema Anda semua gitu ya. Nah, bahwa one day kalian pun menjadi leader harus bisa set the example, kurang lebih gitu ya Pak. Nah, karena Pak Masri bilang tidak ada formula untuk langsung di angka 100. Everyone will have to start from 0 and 1, kan? Jadi, do not measure yourself based on other people's achievement. Measure yourself based on your own goal and what you want to achieve. Karena kalau kita itu selalu mengandalkan berdasarkan what people say about us, kita tidak akan bisa move kemana-mana. Oh nanti takut dibilang begini, takut dibilang gitu. So that's not the most important thing. The most important thing is what you want to achieve and what is your goal in life. And everyone will start from 0 to 1 to 2 to 3. Tidak ada yang langsung ke angka 10. And normally those who start langsung di angka 10 atau angka 100, they don't know how to handle, karena not enough experience, they don't know how to handle the whole challenges after that. Betul, Pak. Nah, itu yang menarik ya, teman-teman, terkait motivasi. Nah, kemudian ini Victoria bertanya ini, Pak, terkait leadership tadi ya. Nah, berbeda dengan Jonathan yang meng-highlight terkait motivasi, tapi Victoria meng-highlight tentang konflik, gitu ya, Pak. Nah,
Misalnya saat kita bekerja dalam tim, lalu kita melihat rekan setim kita saling berselisih pendapat, dan tentunya akan berpengaruh pada hasil kerja tim. Apa yang harus kita lakukan agar kesannya kita tidak memihak ke satu sisi saat menengahi mereka? Terima kasih, Pak. Pertama, kalau ada konflik, as long as the conflict adalah bagaimana how to do things right, it's a good problem, it's a good conflict. Karena everyone is in the same motivation untuk berusaha melakukan yang paling baik. Konfliknya itu menjadi tidak bagus kalau seandainya satu melakukan yang baik, satu menjadi tidak baik. Satu melakukan yang baik, satu melakukan yang tidak baik. Jadi that is where we need as leader untuk coaching, do coaching untuk kedua-duanya. Dan what was the misunderstanding, what was the real issue, that is where we need to meet one-on-one to them dan kasih tahu bahwa goal management, goal hotel itu seperti ini, and everyone need to play a big part. Jadi there is no favoritism, there is no trying to find who to blame, tapi first thing first, back to the goal, back to our achievement and what we want to achieve, and everyone has to play a team, play as part of the team player. Dan we need to achieve that goal dan tidak bisa di-achieve sendiri-sendiri. So kalau ada misunderstanding cara menghandle-nya, as long as everyone is trying to achieve the goal, that's a good problem. We just need to facilitate what's the best part of that outcome. Tapi kalau seandainya ada konfliknya adalah satu punya bad attitude, satu good attitude, then it needs coaching to certain people yang belum tahu what we want to achieve gitu. Karena konflik, we live with conflict. There is always conflict. Tetapi as long as it's for professional purpose, it's good. It's a good conflict. We need to bring the best of everyone. Justru jangan menghindari konflik. Jangan seandainya everyone tidak berani bersuara, tidak berani ngomong. At the end, you will live the same way you live like 20 years ago. Karena tidak ada yang berani menyuarakan, kan? Tapi kalau everyone is menyuarakan dan ada yang tidak setuju satu sama lainnya, let's find the best of those two. And surely we can live up to it after that. Gitu. Mungkin Victoria sudah jelas atau ada pertanyaan lagi tentang konflik? Oke, kalau nggak ada tanggapan, ini ada Marcella ya Pak yang ingin bertanya. Oh ya, Victoria sudah Bu, terima kasih, baik. Marcella ya, dia ingin bertanya, dengan adanya pandemi ini Pak, profit hotel tentu saja berkurang sehingga kita harus cut the expense. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, apakah kemudian cutting expense ini juga termasuk merumahkan banyak pegawai? Nah, sedangkan sekarang juga banyak fresh graduate perhotelan yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga hal ini yang sangat mengkhawatirkan bagi mahasiswa perhotelan. Nah, ini curhat ini, Pak. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ya, dalam hal sekarang ini justru kalian you come at the right time sekarang ini. Karena kalau sekarang we start to climb the ladder back, jadi by the time you are graduated and apply for a job, the vacancy will be there. Memang at current situation mengharuskan memaksa beberapa hotel itu untuk cut expenses dan juga merumahkan beberapa karyawan. Tapi seperti saya bilang itu, that will be temporary. Karena soon we will be the first one to recover and we will need you back. Kita tidak punya resources yang cukup sekarang ini dengan okupansi yang sekarang 20%. Kalau okupansi sudah membaik jadi 80%, kan we will need everybody back, kan? Jadi don't worry mengenai what is going to be the challenges in the future in terms of applying for the job. You will always have place in the hotel industry as long as you willing to step up for it. Baik, itu ya kurang lebih Marcella, atau ada pertanyaan lanjutan? Kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin sempat cut karyawan juga ya Pak, kalau 4 point sama
ini Sheraton ya Pak ya? Kalau di kita tidak cut karyawan banyak. Yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk outsource-nya. Outsource-nya yang kita postpone dulu. Dan karena outsource-nya itu banyak yang kita pakai, itu yang kita postpone dulu sampai bisnis membaik. Dan kekurangan yang ada itu kita combine karyawan Sheraton sama 4 Points untuk bekerja bersama-sama. Jadi kita bikin itu sebagai satu tim gitu. Jadi untuk bisa saling membantu di satu sama lainnya. Jadi that's what we did. Nah berikutnya nanti kalau seandainya bisnis sudah mulai membaik, then we will invite the outsource back gitu. Oke, itu jadi memang nggak ada masalah ya Pak, karena saya dengar di beberapa hotel itu kan mereka sempat merumahkan yaitu terus cut karyawan juga, akhirnya kan karyawannya beralih ke bidang pekerjaan yang lain ya, ini bukan cuma hotel tapi restoran juga sih. Nah sehingga kalau misalnya mau rekrut kembali ya istilahnya seperti rekrutmen awal lagi gitu, karena kan stafnya yang lama dia sudah nyaman dengan pekerjaannya yang baru gitu ya, dan tidak ingin kembali ke dunianya yang kemarin gitu. Tetapi di satu sisi adalah kalau dengan kayak begitu itu nanti begitu business is back, yes we will recruit, we will have to start from a new recruitment, tetapi kita akan mendapatkan, of course kita akan prioritize orang yang sudah ada di kita tadinya kan, yang sudah mengerti hotel kita. They will always be the first priority to be recruited back. Tetapi kalau mereka nyaman dengan new business yang mereka terapkan, don't forget now they will be fresh graduated people like you all, like Veronica, Jonathan, semuanya, all of you basically will be graduated soon, so will be easier for us to find new team. Or karena semua orang kemarin sempat melepas begitu, merumahkan banyak karyawan, we will have plenty of opportunity juga gitu untuk get fresh graduated and new talented actually. So it's a win-win solution for everyone actually. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan mau bertanya langsung ke Pak Masri juga boleh, gitu ya. Atau bertanya di chat juga boleh. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit, ya 10-15 menit untuk pertanyaan dari teman-teman ini. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Nah, Pak, talking about ini ya, mungkin terakhir tentang key gitu ya, kunci yang harus dimiliki oleh teman-teman ini. Apa yang kemudian perlu mereka asah ini, Pak, selama waktu kuliah ini menurut Bapak ya, yang paling penting yang harus mereka asah selama berkuliah ini supaya mereka dapatkan poin-poin yang tadi Bapak sampaikan itu. Satu hal adalah I want you to be proud of yourself karena you are so lucky you have a very good university. Where I come from, saya itu datang dari SMA langsung bekerja sebagai bellboy because I didn't have money to go to college or university, apalagi seperti kalian. Jadi dari modal awal kalian sudah punya besar gitu. Kalian punya modal yang sangat besar untuk melangkah berikutnya. Second thing adalah every day is a learning curve for you all. So maximize what to learn from that. Maximize what you can gain from your university. Setelah itu, it's not the end game. Setelah itu, once you are graduated, that's a new learning curve lagi buat kalian. Jadi at the moment sekarang itu kalian harus mengasah dirinya kalian apa yang diajarkan di sekolah. Di satu sisi you also have to also focus on your soft skills. Seperti tadi kita bilang itu di hotel itu justru soft skills-nya yang banyak dinilai. Soft skills-nya itu menjadi penting karena yang knowledge yang lain itu bisa berubah kapan saja. Every day, every year there is always new SOP yang keluar, new method of doing things. Tapi soft skills is all from you. So don't worry about what is going to be the challenges in the future. But what you need to focus on is how can you learn from your university. Focus, be positive on what you are getting, and be
have a positive attitude, dan juga kalian harus tahu bahwa the more you learn, the more you earn. And remember, soft skills is not from everyone. It's about you. So focus on yourself, be hospitable, be positive, have high motivation to grow, face the challenges, karena that will make you very disciplined and be responsible. Dan tadi itu menjawab pertanyaan yang awal, yang pertama bertanya itu. So itu profil yang kita butuhkan ke depannya. So that concludes the whole discussion. Actually, the profile that we need is someone who can learn and earn and have a very good soft skills. Baik, terima kasih banyak Pak Masri. Sekiranya itu bisa membekali Anda. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir ada nggak? Yang mau bertanya live aja ke Pak Masri ya. Ini juga kesempatan Anda untuk outstanding ya. Nanti diingat wajahnya, diingat namanya sama GM nanti ini ya Pak, lamar kerja di Sheraton atau di 4 Point langsung di highlight. Oh ini yang kemarin bertanya ya. Silakan. Ya silakan. Ada yang mau? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Masri untuk kiat-kiatnya kepada teman-teman mahasiswa di Manajemen Perhotelan UK Petra. Semoga itu semakin memotivasi mereka bahwa selalu ada kesempatan, selalu ada peluang, dan selalu pasti ada sesuatu yang positif gitu ya, yang mereka bisa ambil dari kejadian apapun dalam hidup mereka ya, terutama dalam melewati masa-masa perkuliahan mungkin ya, yang lagi sulit sekarang serba online itu juga bagi beberapa teman-teman mahasiswa ini tidak biasa, juga susah gitu ya Pak. Nah, terima kasih banyak sekali lagi dari kami Pak Masri. Salam untuk teman-teman di Sheraton dan 4 Point, juga cukup banyak alumni kami di sana ya kalau saya tidak salah Pak. Yes, betul. Betul. Ya, senang juga mereka bisa membantu satu tim dengan Bapak gitu ya. My pleasure, Bu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih buat semuanya juga. Wish you all the best and have fun while enjoy your moment now and see you on top in the future. Goodbye everyone. Bye-bye. Oke, silakan mungkin diberikan aplaus ya, dibuka mute-nya, kita berikan aplaus biar kedengaran gitu ya suara tepuk tangannya. Thank you everyone. Kalau pakai aplausnya Zoom ini kurang Pak. Aplausnya Zoom ini reaction cuman gambar tangan, tepuk tangan tok gitu ya. Ya, jadi emosinya kurang. Thank you everyone. Goodbye. Ya. Terima kasih banyak Pak Masri. Terima kasih. Thank you. Baik, sekarang gini ya, sebelum kita break, ya teman-teman yang mungkin belum sarapan, boleh segera sarapan dulu, karena nanti kita akan lunch agak siang, gitu ya, karena startnya jam 11, kalau sesuai rundown ada 90 menit sampai jam 12.30 ya, dan next session juga tidak kalah menarik, terutama knowledge Anda tentang new normal dan juga resiko-resiko yang bisa terjadi di industri hotel. Nah, lebih banyak juga kalian bisa gali karena nanti ada pakarnya, beliau sudah tersertifikasi loh ya untuk risk management. Bu Regina, sorry saya potong sebentar. Ya Pak Yoel. Sambil menunggu, saya boleh minta bantuannya untuk isi kuesioner untuk pembicara ya. Dan ini nanti akan kita lakukan di setiap akhir sesi. Jadi nanti setiap akhir sesi kita akan launch polling untuk kalian isi tentang bagaimana tadi pembicaranya. Juga topik yang dibawakan seperti menurut kalian apakah bermanfaat dan lain sebagainya. Bentar. Saya launch sekarang ya Bu ya? Ya, silakan Pak. Ada mau yang sampaikan lagi? Sudah itu ya, jadi sebelum kita break, nanti ngisi kuesioner dulu. Langsung diisi di layar Anda sudah muncul semua ya.
Oke guys, sambil mengisi juga karena ini aplikasi Zoom ini kuesionernya terbatas, tidak bisa ada statement. Maksudnya kalian kalau ada komentar itu nggak bisa disampaikan di kuesioner ini. Jadi mungkin untuk kalau misalnya punya komentar, masukan, kritikan berupa kalimat gitu ya, kata-kata, nah bisa disampaikan